Tapi mata tergusur. Ada toki di apa kalau untungnya ada bangka. Oke, bye. Sesuai DP judul dan kegiatan rutin. Sepertinya ada ikan 1 ekor dalam mulut. Dan kegiatan rutin di malam hari sebelum tidur. DP kegiatan rutin itu untuk berambut sepanjang. Sengi sudah paling kayak apa tahu. Oke, deh kegiatan rutin seperti biasa toh tiap malam. Tadi malam turun baca di pasal 24, sekarang 25. Turang baca Imamat pasal 24, pasal 24, Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga berakhir ayat yang ke-22. Judul pembacaan tahun Sabat dan tahun Yobel. Nas bunyi firman, sekali lagi Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga berakhir ayat yang ke-22. Judul pembacaan tahun Sabat dan tahun Yobel. Nas bunyi firman, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus didapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menabur 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakin bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakin 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu sebagai segenap penduduknya. Bagi segenap penduduknya itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50
itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tanahmu itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang dalam tahun Yobel itu. Kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembelinya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tentram, dan tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman, tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memberitakan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Amin. Itulah yang tadi katong so baca, Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga berakhir ayat yang ke-22. Dari pembacaan tadi yang torang baca, apa yang bisa torang petik yang bisa torang petik dari torang pembacaan tadi, mungkin tentang menabur, hal menabur atau berkatlah. Seperti yang dorang pertanyakan ke Tuhan, karena dalam 7 tahun lamanya dorang tidak bisa tapi tidak diperbolehkan untuk mau bertanam ataupun mau panen, entah itu hasil tanam ataukah dia berbuah sendiri tanpa ditanam hanya karena bertumbuh sendiri. Dalam hal itu Tuhan tidak kasih boleh dorang bertanam tuh dalam 7 tahun. Terus dorang pertanyakan, dalam 7 tahun itu dorang tidak panen atau tidak boleh memakan hasil tanah sendiri tanpa dorang tanam. Itu dari mana? Sementara Tuhan bilang dalam 7 tahun dorang berhenti untuk menabur dan menuai. Terus Tuhan kurang mau kasih dorang, Tuhan kurang mau jamin pada dorang di tahun yang ke-6 Tuhan akan memberi dorang berkat, di mana kurang itu mencukupi selama 3 tahun ke depan sampai tahun yang ke-9. Dalam hal ini kita petiknya untuk orang kehidupan di sekarang ini, hal berkat, hal menerima berkat atau berkat. Untuk orang berkat
untuk orang berkat memang Tuhan sudah sediakan. Terbukti dari pembacaan tadi yang orang baca bahwa di situ Tuhan bilang di tahun yang ke-6 dia akan kasih berkat, di mana berkat itu kurang mau berkecukupan sampai di 3 tahun ke depan, yaitu sampai masuk di 9 tahun kemudian dari 7 tahun yang sudah dilarang untuk menabur ataupun menuai. Jadi kalau pada dasarnya manusia biasa, bukan manusia biasa, intinya manusia nih kayak orang-orang sekarang ini, tidak kerja maka akan lapar, tidak kerja maka tidak akan dapat uang ataupun dapat beli makanan. Memang sih itu masuk akal, orang antara kerja antara akan orang mau dapat doi atau mau dapat beli sesuatu. Tapi bagi orang percaya, bekerja bukan satu alasan yang pasti bahwa orang tetap akan dapat doi atau orang akan tetap dapat makan. Ini kita bicara dari kita pendapat sendiri dalam iman. Karena bagi kita, kalau orang melakukan sesuatu dengan keyakinan, sekalipun orang hanya buka suara saja, orang bisa dapatkan itu berkat. Tapi bukan berarti karena orang berpikir orang bisa minta bantu di kerabat, di tetangga, lalu orang sudah kerja. Nah, intinya orang yang gila kerja sama orang yang suka meminta itu beda ya. Orang yang gila kerja sama orang yang suka meminta itu memang beda sama dengan orang yang yakin dan orang yang menghargai berkat. Orang kalau menghargai berkat, orang sudah tahu nih sebagai orang percaya bahwa Tuhan sudah sediakan orang berkat masing-masing nih, setiap manusia Tuhan sudah sediakan orang berkat. Cuman orang saja yang ingin tahu dengan cara apa Tuhan mau letakkan orang berkat. Contohnya ini, mungkin dengan kita mau kerja makan gaji kita akan dapat berkat, atau mungkin dengan kita mau basewa di kampung, basewa naik kelapa atau baparas dusun, mungkin kita dapat berkat. Itu adalah letak tempat di mana setiap orang bertempat dapat berkat itu. Memang semua orang Tuhan sediakan berkat, cuman dia tempat dan cara memperoleh berkat itu beda-beda. Ada juga yang sama kita bilang tadi, ada dua kata yang salah dorang artikan dalam bahwa Tuhan itu sediakan berkat. Lalu ada yang malas mau bekerja, kerja cuma minta bantu. Terus ada juga yang gila kerja cuma karena mau kejar berkat itu. Bukan cuma itu, kalau orang yang gila kerja itu bukan cuma mau kejar berkat, tapi dong kerja lebih 2 kali lipat dari berkat itu. Jadi dorang kerja gila itu dalam arti kerja sampai dorang fokus titiknya itu kita tetap harus jadi kaya. Sukses sama jadi orang kaya beda. Orang sukses bukan berarti orang harus jadi kaya. Orang sukses itu dalam orang diri, pembawaan diri yang baik, pembawa diri yang bisa mencerminkan hal-hal baik untuk orang lain. Itu adalah sifat sukses dalam iman atau kata sukses yang sesungguhnya. Tapi kalau orang yang giat kerja terus dorang pakai kata selain sukses harus kaya, karena kata sukses itu orang kerja kuat saja, orang beta tinggal orang saya, itu satu kalimat bahwa orang sukses dalam kata orang ada kesabaran untuk hidup dengan orang asing saat orang makan gaji atau di rantau. Tapi kalau orang yang gila kerja, yang mau dorang bekerja itu langsung menghasilkan bahwa dorang jadi orang kaya, itu adalah orang yang notabene itu diri sendiri pun sudah pikir sakit pun berusaha untuk tetap mau kerja. Itu adalah orang yang gila kerja. Karena dorang berpikir bahwa uang itu penting. Uang memang penting. Uang penting dalam hidup, tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu hanya penting karena di dunia sekarang dengan uang orang bisa beli makanan, dengan uang orang bisa beli pakaian, dengan uang orang bisa beli segala macam lah yang diperjualbelikan.
Tapi kalau orang tahu orang tahu bahwa hidup itu tidak hanya harus cari uang, orang tak akan mau jadi orang yang serakah. Orang-orang begitu kan ada golongan-golongan orang yang serakah, yang kerja lupa diri, akhirnya karena berpikir uang itu penting dan karena lupa diri akhirnya kurang siksa diri sendiri, dan akhirnya dia hasil kerja yang kemarin-kemarin beberapa tahun itu dia hasil puluhan atau ratus tahun dia sudah bisa nikmati karena dia sudah jatuh sakit. Akhirnya dia mata pencarian atau dia hasil kerja itu cuma pakai untuk obat dia sakit penyakit itu. Jadi dalam hal ini orang boleh mau kejar berkat, tapi orang harus perhatikan juga jangan sampai itu berkat itu orang dapatkan dengan cara yang salah. Jadi bekerjalah sewajarnya karena orang manusia, mau non-Kristen ataupun Kristen, orang punya satu minggu itu waktu orang kerja cuma 6 hari. Orang Kristen maupun non-Kristen, orang punya batas waktu untuk bekerja. Jadi 1 minggu orang tuh hanya diperbolehkan kerja 6 hari. Di hari yang ke-7 itu adalah hari Tuhan, di mana orang fokusnya untuk berikan orang waktu sebisa mungkin 24 jam untuk dia. Karena 1 dibanding 6 itu beda jauh sekali. Besarnya 6 hari itu for orang pakai untuk orang pikir kesenangan diri sendiri, mau kerja cari doi, mau hibur diri sendiri, mabuk segala macam. Terus di 1 hari saja yang cuma 24 jam pun tidak bisa luangkan waktu untuk Tuhan. Itu kan sangat tidak mungkin. Bukan berarti kita juga tipe orang yang rajin ibadah, tapi kalau tanpa kerja begini memang kita orang jarang pergi ibadah karena di kota sini kan beda di kampung. Orang mau pergi ibadah juga jauh, apa-apa begitu orang harus pakai kendaraan. Terus sementara kita juga yang susah mau di tempat umum, jadi kita lebih suka ibadah di rumah. Buat pergumulan lah begitu, dimana itu tidak hanya 1 minggu 1 kali, tapi memang rutin tiap hari kita itu. Karena dibandingkan 1 minggu 1 kali, lebih baik kita bikin hari Sabat itu untuk kita diri sendiri bahwa hari Sabat itu tiap hari adalah hari Sabat. Jadi di setiap waktu, contohnya ini di setiap waktu itu adalah waktu malam sebelum kita tidur, kita luangkan waktu bahwa di waktu yang singkat ini kita bisa bikin ini adalah hari Sabat untuk kita berdiri sendiri yang susah mau datang beribadah di hari Sabat yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi itulah dari pembacaan tadi itu tentang menabur dan menuai. Itu adalah tentang berkat. Jadi dalam hal ini orang kejar berkat boleh-boleh saja, tapi orang juga harus kesadaran diri bahwa Tuhan sudah letakkan orang berkat. Orang hanya perlu mau fokus orang kemampuan di mana, macam orang mampu bekerja merantau ya orang kerja merantau, tapi harus ada DP batas bahwa hari Sabat harus luangkan waktu pada dia. Di waktu-waktu begini orang juga harus luangkan waktu pada dia. Terus bagi orang yang di kampung yang orang kemampuan kerja kelapa atau petani yang lain, oke, kerja itu saja, nikmati ngoni pekerja bahwa yakin ngoni berkat memang melalui itu. Jadi setiap pekerjaan harus ngoni nikmati supaya berkat yang ngoni terima dari hasil ngoni pekerja itu memang dihalalkan untuk ngoni makan, bahwa itu memang bersih dari ngoni hasil keringat sendiri. Jangan jadi orang yang malas, yang suka bermuka dua saat ada kesusahan, yang cuma mau datang di orang minta bantu ini itu. Bukan berarti orang yang boleh minta bantu boleh, tapi usahakan yang wajar-wajar saja. Kalau cuma mau soal makan sudah cuma minta bantu, kesian
ini cuma soal makan. Torang tahu manusia torang harus makan. Jadi kalau torang tahu torang harus makan, ya torang harus bikin bagaimana cara sampai torang dapat makan dengan tangan dan kaki sendiri. Tidak perlu torang mau bangun. Ya sudah juga kalau anak-anak pakai perluan nih macam sekolah, anak-anak kawin atau apalah begitu yang mendadak, ya sudah torang harus datang di orang, karena itu kan DP nilai uang yang torang pakai itu banyak. Jadi tidak mungkin dalam waktu singkat torang bisa dapat itu uang itu for torang pe anak-anak pe kebutuhan atau kebutuhan mendadak itu. Tapi kalau soal makan, kontong mbak pinjam, mbak minta bantu, kita rasa itu sih kelebihan. Kita pribadi jujur, jangankan makanan, pakaian saja ini kalau bilang mau utang, kita ingat berapa orang yang pernah kita utang. Kita pernah utang, kita PKK di kampung, utang baju, itu saja pun 100.000 saya pun sakit tapi kepala. Tidur daripada patasuan pe bangun tidur bukan orang beli baju, cuma dapat lihat baju nih, sudah ingat tuh utang. Pe tidur begitu kono baca cerita tuh tentang baju, sudah ingat lagi tapi utang, kurang lebih begitu. Jadi kita namanya berutang itu kita paling takut sekali, dan kita rasa itu paling mengganggu sekali. Bahkan kita orang tua saja, ya orang-orang kampung so pasti dorang tak biasa sih dengan begitu di mas-mas. Saat kita pe mama kong pulang begitu, dia tanya ini beli atau berutang. Bahkan patoran pe langganan saja di bos begitu. Tapi mama pulang begitu, paling tahu ini orang sebentar mau panen kelapa, jadi ambil ongkos. Itu saya kita cari tahu ambil ongkos berapa banyak, bla bla bla. Apa ini semua nih masuk di ongkos, masuk di apa di utang, ataukah separuh beli. Cuman mama karena ada sudah tapi orang jaga komplain, jaga apalah soal baba utang begitu, jata mama kadang juga sembunyi, karena dia bilang nah ini tuh mama peci ada kasih Marci minta nanti antar pisang, nanti antar sayur gitu. Jadi kita intinya itulah, orang-orang sih kadang-kadang orang-orang juga bukan orang-orang sih tapi kakak-kakak begitu, kadang tapi mama sudah habis kesabaran, dia juga marah pak kita, dia juga bilang kesana juga pun akan berutang, apalagi sudah ada anak akan berutang. Kita bilang oh iyo, kita pikir kesadaran tetap ada di hal itu, kita tahu kita kesana akan tetap sama dengan karena itu kita nih mau siapkan kita umur yang masih muda, jadi kita mau kerja otomatis kita kerja sebisa mungkin. Tuhan juga pun kerja sama dengan kita, bahwa kita kerja ini semata untuk persiapan kita masa tua, semata untuk persiapan kita anak-anak masa depan, dimana kita berharap Tuhan mau kasih kita kesehatan, umur panjang supaya bisa mau kerja lama-lama, kerja dengan keadaan sehat supaya bisa bertabung, supaya kesana anak-anak pikir keperluan sekolah yang mendesak nih secara tiba-tiba kita sudah mau berlari di orang. Dan kalau soal makan kan so pasti kita mau kawin, pasti ada laki yang mau kasih makan. Kalau soal makan itu kan hari-hari tidak mungkin mau habis dengan 200.000, paling tidak 50.000 saja itu cukup per hari, itu orang dalam satu rumah. Iya toh, yang penting pintar-pintar juga bikin atur pengeluaran per bulan. Ya puji Tuhan, kalau di kampung mah kayaknya 500.000 itu lebih cukup kalau di kampung. Mengingat di kampung itu kan barang-barang agak masih murah, kadang lain masih gratis. Contoh macam sayur, makanan tanah itu kan masih gratis, cuma perlu orang kerja rajin-rajin, orang sudah bisa makan gratis sih. Cuma kalau orang nih mau lelah kerja, ya orang harus ada uang. Sama kalau orang mau dapat uang juga pun orang kan mesti mau kerja. Jadi sih dalam hal itu sama saja sih, mau dapat uang atau mau tanam sumber makanan sehari-hari juga pun orang tetap kerja. Jadi kita bilang tapi mama, selama kita mampu, sekalipun kita harus korbankan kita kebahagiaan dan kita pasangan, akan kita lakukan. Yang terpenting kita dengan pasangan itu belum sampai di tahap yang serius atau sampai maksudnya
belum menikah masih status begini-begini, itu tak akan pergi sekalipun kita harus korbankan kita kebahagiaan. Makanya kemarin kita sampai ada masalah besar-besar yang kita pasangan, kita calon itu sampai sekarang pisah, sampai sekarang terjadi sama sekali cuma karena kita tetap mau pergi kerja, karena kita tahu torang belum menikah, torang belum ada anak, kita nih mau larut dalam kita perasaan sendiri, larut dalam kita kenyamanan sendiri akan dia, larut dalam kita rasa suka pada dia, kita nih mau larut dalam hal itu sampai lupa bahwa kemudian hari kita akan tua, dia akan tua, bahwa orang akan ada anak, dan di saat itu kita yakin sekali orang akan susah karena hanya anak masa depan kita nih mau sama sekali. Pokoknya sebelum kita kawin kita harus ada tabungan sendiri nih, kita tabungan sendiri, mana kita tabungan itu kita tidak mau campurkan dengan kebutuhan rumah tangga itu hanya kita yang pakai untuk kita berusaha atau kita anak-anak kan. Dalam hal ini juga pun kan meringankan kita pasangan hidup, bahwa dia hanya fokus cuma mau cari makan hari-hari atau mau tambah sedikit-sedikit anak-anak kebutuhan. Soal yang lain kan kita bisa meringankan DP tanggung jawab. Cuma memang sebagian laki-laki khususnya dia susah mau mengerti di hal itu. Berulang kali jelaskan, tapi ya orang bertahan di gengsi, di mana dorang berpikir dong laki-laki dorang harus bertanggung jawab di situ. Jadi susah kalau mau kerja sama dengan kita. Jadi karena perbedaan pemahaman akhirnya orang karena masalah itu pecah belah, berkeping-keping, benang putus, piring pecah, gelas pecah, begitu. Jadi setelah pisah dan dia, kita mah tetap berjalan tapi prinsip kita kawin atau nyanda kemudian hari, kita ada anak atau nyanda kemudian hari, bahwa kita hidup harus sukses di masa tua. Usahakan kita hasil kerja di saat kita masih muda ini berguna, bermanfaat untuk kita hari tua, karena Tuhan pun sendiri bilang kerja, usahakan orang hasil kerja, jangan orang lain yang menikmati, karena di saat orang tua orang tulang-tulang itu rapuh, di saat itulah baru orang hasil kerja yang masih orang muda orang pakai bayar orang, urus orang, karena belum tentu orang anak kandung juga pun bisa mau lihat orang seperti yang orang harapkan. Iya toh, orang saat orang tua, percaya tidak percaya kita bicara dari kita pengalaman kita sendiri saja pun belum tentu kita bisa mengurus kita orang tua sampai masa tua. Mengingat kita pribadi yang panggeli, kita akan paling mungkin kita mau bisa mengurus tapi orang tua sampai masa tua. Makanya itu kita tujuan ada dua, selain kita hidup, kita orang tua sampai masa tua. Mungkin kita bisa mau sumbangkan kita tangan dan kaki untuk urus pada orang. Kita berharap orang bisa terima kita bantuan melalui kita hasil kerja. Bayar orang untuk urus dorang, atau bagi tugas lah dengan kakak-kakak yang lain, dorang urus mama dan papa, dan dompet kaki tangan, kita bantu dorang makan. Itu beli dorang makan, dengan dompet kebutuhan lah semasa dorang tua itu. Jadi intinya itulah kesadaran bahwa berkat itu memang sudah disediakan Tuhan, jangan orang larut dalam hal itu. Karena sejatinya manusia, orang ingin tahu. Kadang orang belum capai apa-apa, orang akan mati. Kadang orang capai itu, orang mati. Ya syukur-syukurlah, orang capai itu dengan usaha yang betul. Setidaknya orang mati, walaupun orang meninggalkan itu, dia tetap jadi bermanfaat. Bermanfaat dalam arti dia berguna untuk orang yang masih hidup. Tapi kalau macam orang masa hidup mencapai itu,
dengan apa yang salah, dengan cara kerja yang salah, itu tuh akan sama dengan orang yang korupsi dang. Kayak tiba-tiba kaget, bukan dong mati, masuk penjara nih, semua harta dapat tarik. Itu yang kita maksud bahwa kerja tara baik-baik atau kerja dengan hasil kerja dengan buruk itu akan kurang begitu saat orang mati. Terampai harta itu orang-orang rakus yang pakai makan, yang ambil bikin hak sendiri. Tapi kalau orang kerja dan baik-baik, orang pebawahan juga pun baik-baik, saat orang rasa tidak mampu, mungkin orang bisa mensumbangkan orang hasil kerja di tempat yang membutuhkan, semacam pembangunan gereja atau pantai asuhan, begitu toh. Orang kan bisa mau terbuka pada orang. Mungkin dengan orang kebaikan, orang bisa bertanggung jawab atas orang permintaan bahwa beliau atau almarhum sebelum pergi sebuah pasang bahwa DP hasil kerja bagi 2 untuk DP anak-anak atau untuk DP saudara, sisanya untuk disumbangkan. Tapi kalau orang masa hidup orang memang rakus, pelit, saat orang mati tuh orang senang. Orang senang karena apa? Dia so mati. Setelah orang bersekakar. Syukur-syukur dia so mati. DP doi banyak nanti orang pakai. Jadi begitulah. Jadi kejar berkat dengan baik ya. Jangan salah gunakan, jangan salah artikan berkat itu. Usahakan bermanfaat saat ngoni muda maupun tua, saat ngoni so mati maupun masih hidup. Oke lah itu mungkin makna dari pembacaan atau firman yang tadi orang baca. Ada banyak sih, tapi kita cuman terkesan dengan itu saja. Hal menabur dan menuai. Karena itu kayak bukan lebih tapi itu yang sekarang ini di manusia, masih yang lebih dekat dengan orang. Jadi kita kurang mengambilkan itu saja, kita mengartikan dengan sebanyak-banyak so terlebih lagi kita mengartikan itu firman itu sendiri. Jadi kurang lebihnya begitu. Terima kasih atas waktu yang Yesus sediakan. So dengar sama-sama. Semoga ini bermanfaat dan bisa bikin orang jauh lebih bijaksana lah. Kurang lebih begitu. Karena bagi kita pintar dan bijak sangatlah amat penting kebijaksanaan. Karena orang pintar belum tentu orang tindakan itu betul. Tapi kalau orang bijaksana, sudah pasti orang pintar, orang tindakan juga pun benar. Karena semuanya disaring dalam pikiran yang betul dan sehat. Tapi kalau orang pintar, orang saring dalam orang pikiran kelicikan karena orang pintar. Jadi orang mau manipulasi ke polisi punasi kah, intinya itu juga. Jadilah begitu, jadilah bijaksana, jangan terlalu pintar. Karena terkadang orang pintar tidak selalu bermanfaat untuk orang yang bodoh. Terkadang orang bodoh merasa minder saat berdekatan dengan orang yang pintar. Bukan orang pintar nih, orang yang sekolah saja. Itu tuh orang mau bicara sekalipun orang tahu sesuatu, orang akan diam karena orang berpikir di sana di sekolah. Saat kita bicara nanti dia akan tertawa. Jadi pintarlah yang bermanfaat, pintarlah untuk banyak orang, jangan cuma pintar jadi diri sendiri. Kalau memang pintar, harus pintarkan orang-orang bodoh. Ajari dorang, kasih dorang pemahaman. Bukan karena berpikir pintar dan terus di sana dorang bodoh terus kurang memanfaatkan. Itu salah. Itu sih bagi kita ngoni jauh lebih bodoh dari orang bodoh. Ya, begitulah. Itu tapi jerawat. Jadi selamat beristirahat. Semoga Tuhan berkati orang sampai malam supaya pagi bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru.
Tentu saja dengan nafas yang masih berfungsi. Okelah, selamat malam. Bye bye. Bye 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 bye.